Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Wahyudi Anwar SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Sedan, Kabupaten Rembang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23980140103. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Sedan, Kabupaten Rembang pada kelas 10 TKR 5 dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ya. Kita meneruskan materi kemarin. Kemarin kita sudah pembagian kelompok. Jadi hari ini eksekusi di proyek kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran sejarah kali ini, seperti biasa yel-yelnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, masih semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita absen dulu. Masuk semua? Ya. Lebih saya absen satu-satu. Abdullah Naufal Fazri, Abdul Rozak, Adi Irma, Ahmad Dhani, Ahmad Reza, Ananda, hadir. Satria Utama, masuk semua ya. Ya, untuk musim-musim ini, musim penghujan, dijaga kesehatannya. Alhamdulillah sehat sehat, tetap sehat untuk mendampingi kalian dalam. Sudah, kita ke materi, tapi sebelumnya kita tayangkan dulu. Mungkin kemarin lupa, kita mengingatkan lagi untuk materi Kerajaan Hindu-Buddha. Kelihatan di tayangan monitor? Yaitu Kerajaan Hindu-Buddha. Kemarin kita sudah bahas tentang teori-teorinya, kerajaan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Materi Kerajaan Hindu-Buddha, tujuan belajarnya yaitu
Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, peserta didik mampu memahami kerajaan Hindu-Buddha. Maaf itu tulisannya kelebihan huruf. 3. Peserta didik mampu menjelaskan kerajaan Hindu-Buddha. 4. Peserta didik mampu mengembangkan produk mading kerajaan Hindu-Buddha. Yaitu kita terakhir ini pembuatan mading. Selanjutnya, motivasi hari ini, toleransi tidak mengartikan kurangnya komitmen seorang pada kepercayaannya, melainkan hal itu mengutuk penindasan dan penganiayaan terhadap orang lain. John F. Kennedy. Tahu John F. Kennedy? Tidak tahu. Orang mana? Tidak tahu. Ya sudah kalau tidak tahu. John F. Kennedy itu presiden Amerika. Ya. Kenapa saya masukkan motivasi hari ini? Karena dari kemarin atau mungkin sering ada pertanyaan di khususnya mapel sejarah itu kalau kita membahas tentang materi selain agama dan kepercayaan kita tahu di daerah sini Sedan dan sekitarnya adalah mayoritas Islam. Jadi muncul pertanyaan, rata-rata males mempelajari materi selain agama yang dipercaya. Jadi itu supaya dibuang jauh-jauh. Kita hidup di dunia itu bukan hanya agama kita saja, tapi beberapa agama. Ya, gambaran kecilnya di sini ada Mas Rozak, modelnya seperti itu, ada Mas Wafa. Nek kamu nggak bisa toleransi apa mbok buang jauh-jauh, ya apa nanti akan berbenturan. Nah itu contoh kecilnya seperti itu. Gunanya toleransi masyarakat. Nah ini pertanyaannya, agama kalian semua di kelas ini adalah Islam. Ada berapa agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia? Tunjuk jari gantian. Silakan. 6. Mas Wafa. Bapak dijawab aja. Agama Islam. Islam. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam. 6. Iya. Mungkin yang lain? Ya kalau kepercayaan itu belum masuk ke agama. Jadi belum diakui agama, cuma itu di masyarakat kita kan sudah banyak kepercayaan. Terus yang terakhir, apakah kalian pernah berkunjung ke candi? Kemana? Candi perbatasan. Candi Mendut. Candi Tikus Potakus. Di mana itu? Mojokerto. Berarti peninggalan Majapahit. Nah itu pertanyaan pemantik untuk pertemuan kali ini. Nah ini contoh Candi Borobudur. Apakah satu kelas ini pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Ada Kapidin pernah apa enggak? Pernah. Pas kelas berapa? Umur berapa ke sana? MTS. Dalam rangka ziarah di ya mungkin acaranya ziarah tapi ada bonusnya wisata ke ya. Borobudur ini peninggalan apa? Agama apa?
Buddha Hindu, ada lagi? Yaitu Buddha. Kan mungkin dari kemarin sudah pernah saya singgung bahwa ciri-ciri peninggalan Hindu Buddha gampangnya yang Buddha itu stupa. Apa? Ya, kubah. Cara agama kita kubah. Terus yang agama Hindu contohnya candi. Candi Prambanan. Kalau kita lihat tadi perbedaannya kan jelas beda bentuknya. Yang cirinya seperti ini lancip-lancip itu peninggalan agama Buddha. Mudahnya seperti itu. Jadi nanti kamu ketika berkunjung ke lain dua candi ini yang terkenal, mungkin candi-candi kecil seperti ini, saya ada contoh. Ini Prambanan dari sudut atas. Nah, ini Candi Mendut. Candi Mendut kan ada stupanya, cirinya berarti peninggalan. Contoh mudahnya. Ya, itu dari beberapa contoh peninggalan. Ini ada satu lagi peninggalan Majapahit. Bedanya apa kalau dengan candi-candi tadi? Ya, yaitu ban. Ya, itu ciri mudanya lagi gitu. Perbedaan candi Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kebanyakan pakai bata merah. Ya, itu terbuat dari seperti di daerah sinilah. Tanah liat buat bata. Tapi kalau yang candi tadi sebelumnya Prambanan sampai Borobudur, yaitu terbuat dari batu dipahat. Dah, lu cukup jelas untuk awal penjelasan untuk kerajaan Hindu Buddha. Dan selanjutnya dibagi kelompok aja langsung. Jadi ada berapa kelompok? 4. Satu kelompoknya 5 siswa. Dan silakan dibagi. Kemarin pembagiannya kelompok 1 materinya kerajaan Majapahit dan Kalingga. Kelompok 2 kelompok 3 Majapahit. Terus Dani, kelompoknya Dani. Silahkan dikerjakan. Waktunya berapa menit? 15 menit sampai 20 menit. Silahkan dikerjakan. Perlengkapannya dikeluarkan. Bisa buka HP untuk referensi, cari browsing. Tapi sebelumnya saya kasih contoh minimal pembuatan mading untuk gambaran kalian seperti ini. Ini contoh, hanya contoh, tapi nanti seide kreatif kamu. Jadi ada beberapa gambar, terus dicampur dengan tulisan, ditempel. Tapi di sini alur ceritanya harus jelas. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti sambil berjalan bisa tanya ke saya atau ke kelompok lainnya yang sudah paham. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai untuk pengerjaan proyeknya? Ya. Kalau sudah silakan nanti maju satu persatu dipresentasikan. Mulai dari kelompok 1 tadi sudah 1, 2, 3, 4. Silakan gantian dipresentasikan terus untuk di depannya terserah kalian. Nanti yang presentasi siapa, yang moderatornya siapa. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Untuk kelompok yang di belakang, kelompok 2, 3, 4, minimal 1 pertanyaan untuk kelompok yang ada di depan. Silakan maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami. Perkenalkan, nama saya Rizal Toyoni. Perkenalkan, nama saya saya Muhammad Sultan. Saya Duduk Nabi. Saya Gaul Wakil. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit dan kerajaan Kalinga. Kemudian yang pertama tentang kerajaan Majapahit. Nama raja yang pertama adalah Kertajaya Jayawardhana, memimpin pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua kemudian ada Raja Jayanagara, memimpin pada tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Yang ketiga Kerajaan Hayam, memimpin pada tahun 1350 sampai 1380 Masehi. Untuk letaknya kerajaan ini terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Untuk Mojokerto letaknya di Jawa Timur sebelah sini ya teman-teman. Oke. Kemudian peninggalannya kerajaan Majapahit. Ini peninggalan yaitu Candi Wringin Lawang. Trowulan juga, atau artinya Trowulan itu pintu beringin. Jadi dia seperti 2 gapura yang besar. Candi Wringin Lawang tersebut terbuat dari bata merah dengan ketinggian yang cukup tebal, yaitu 15,5 meter. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Kalingga. Nama rajanya ada Prabu Wasumurti, memimpin pada tahun 594 Masehi sampai 605 Masehi. Yang selanjutnya Prabu Wasugeni, memimpin pada tahun 605 sampai 632 Masehi. Yang terakhir Prabu Wasadewa yang memimpin pada tahun 632 sampai 652 Masehi. Kemudian letaknya di Reban, Batang, Jawa Tengah, di sekitar sebelah sini. Kemudian peninggalannya yaitu ada Prasasti Sojomerto. Prasasti yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Ini terletak di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis di atas batu andesit dengan menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Sojomerto memiliki ukuran panjang sekitar 43 cm dengan tinggi 75 cm dan tebal batu mencapai 7 cm. Nah, itu tentang materi singkat dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa, atau pendapat yang ingin disampaikan. Silakan, Der. Silakan. Silakan kelompok yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang monggo Mas. Nomor 2. Tanya Mas. Ya. Sebutkan nama dan nomor absen.
Sebutkan peninggalan prasasti-prasasti di Kerajaan Majapahit. Oke, untuk pertanyaan maksimal 2 ya. Mungkin masih ada kesempatan untuk kelompok lain. Ya. Pengganti Raden Wijaya. Pengganti Raden Wijaya. Pengganti Raden Wijaya. Oke, pertanyaan ditampung. Oke, untuk pengganti Raden Wijaya adalah Jayanegara. Tadi pertanyaan dari kelompok 3. Untuk selanjutnya kelompok 2 apa? Prasasti peninggalan kerajaan. Untuk prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu meliputi yang pertama Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Canggu, Prasasti Biluluk 1, Biluluk 2, Biluluk 3, Prasasti Parung, Prasasti Udadu, Prasasti Sukamerta, dan masih banyak lagi. Itu mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab. Untuk selanjutnya nanti langsung diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Coba dulu. Untuk kelompok 1 tadi mempresentasikan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kalingga. Tadi sudah dipresentasikan, ditambahi juga untuk peta Indonesia, jadi bisa dibayangkan lokasinya. Untuk kelompok 1 anggotanya siapa saja? Sebutkan nomor absennya. Rifki Saputra, terus Kafidin, absen 18, Muhammad Yusuf Bafa, terus Ramadan Harja Abdul Barul Abid. Terus kelompok 2 tadi yang bertanya siapa? Bagus Eka Ramadhani. Kelompok 4 Rozak. Kelompok 3 Dani. Selanjutnya kelompok 2 yaitu kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok kami akan mempresentasikan materi sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya dan Singosari. Sebelum masuk ke dalam presentasi, kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza. Nama saya Ananda. Saya Ahmad Dhani Syabana. Ya, Satria Utama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Singosari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan dan raja-rajanya yakni ada Indrawarman, Rudra Wikrama, Sang Ramadhanajaya, Rakai Panangkaran. Pendiri Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang Srijaya Jayanasa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya ada, saya akan menjelaskan 2 yaitu Kerajaan Candi Muara di Candi Muara Tikus. Candi Muara Tikus merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Candi Muara Tikus terletak di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Candi ini menjadi satu-satunya candi dengan corak Buddha di Riau, dengan beberapa bangunan terdiri dari Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka.
candi ini dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia sejak tahun 2009 oleh UNESCO. Yang kedua, Candi Biaro Bahal. Peninggalan kerajaan Sriwijaya berikut adalah Candi Biaro Bahal. Letaknya ada di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Candi ini dibangun pada abad 11. Yang kedua, ini ada Kerajaan Singosari. Letaknya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kira-kira ada di sini. Nama raja-rajanya yaitu Ken Arok, terus Anusapati, Tohjaya, Wisnowardana, Kartanegara. Peninggalannya saya sebutkan dua, yakni pertama Arca Dwarapala. Arca Dwarapala adalah sebuah patung monster besar yang pada masa silam berfungsi sebagai pertanda masuk atau patung selamat datang saat hendak memasuki wilayah Kota Raja. Akan tetapi letak wilayah Kota Raja hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Yang kedua, Candi Kidal. Candi Kidal adalah candi peninggalan kerajaan Singosari yang letaknya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur. Candi yang diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-13 Masehi ini merupakan wujud penghormatan untuk jasa besar Anusapati yang telah memerintah selama 20 tahun lamanya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Ada yang mau bertanya? Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Mas. Mayoritas nama sekarang ini absen datang dari kelompok 2. Mayoritas agama di kerajaan Sriwijaya dan Singosari itu apa, Mas? Oke. Tadi Mas Bagus mayoritas agamanya adalah Hindu Buddha. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Silakan. Silakan. Nomor 1, nomor 3. Ya, silakan. Nama Aris Abden 6. Ya, Mas. Sebutkan nama Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya. Baik, tadi mungkin tidak mendengarkan. Ini ada nama raja kerajaan Sriwijaya yaitu Indrawarman, Rudra Wikrama, Sang Ramadanajaya, Rakai Panangkaran. Itu Mas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita simpulkan bersama untuk apa materi ini. Kita biar mudah aja lah. Untuk yang pertama, kalau kerajaan mana Majapahit sama kerajaan Majapahit di mana lokasinya? Di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua kerajaan yaitu di Jawa Tengah. Terus kelompok 2 kerajaan lokasinya ya. Ya, itu di Kaltim. Yang Tarumanegara ini tepatnya di Banten, Pak. Ya, daerah Banten atau provinsi Banten sekarang dah. Terus kelompok 3 tadi kerajaan Kediri yaitu di
wilayah Kediri, Jawa Timur. Terus yang kedua, Kerajaan Majapahit, yaitu terdapat di daerah Mojokerto, Trowulan, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Terus kelompok terakhir yaitu Kerajaan Sumatera Selatan, dan yang kedua Malang, Jawa Timur. Itu tadi kesimpulan dari materi kali ini, yaitu sekali lagi saya apresiasi untuk kalian sesama. Kita bersama-sama tepuk tangan untuk kalian semua. Proyek selama ini. Nanti untuk Cari kertasnya, iri-irian. ya mungkin masih belum kompak ya. Collab-nya kurang. Terus ada lagi kendalanya? Mungkin dari pelajaran itu dalam segi ekonominya itu belum tergambar dengan jelas ekonominya dari suatu proyek. Ya berarti intinya masih kesulitan untuk mencari bahan materi. Ya mungkin kedepannya mungkin kamu ada referensi dari buku, nanti saya juga akan mencari yang lain. Menyiapkan banyak sumber. Terus ada lagi mungkin yang belakang. Mungkin tadi nak saya amati ya, mungkin pas jadi disiapkan nanti untuk berikutnya itu kalau maju presentasi, jadi semua harus rata. Kita di belakang mengerjakan juga bersama-sama, di depan juga sama-sama gantian, ada moderatornya, ada yang bagian ini, jadi semuanya bekerja. Jadi intinya saya untuk mengganti-ganti model pembelajaran itu untuk keaktifan kalian. Kalau ini kan menggunakan PJBL, yaitu Project Based Learning, yaitu kita membuat suatu proyeknya yaitu sebuah mading. Mungkin kendalanya itu nanti kita bisa dievaluasi. Setelah ini coba saya bagikan soal, nanti dijawab. Saya kasih kertas dan silakan HP-nya dibuka. Google Form sudah saya share di grup masing-masing. Nanti dikerjakan waktu mungkin 2-3 menit selesai. Tujuan saya untuk menggunakan metode project selama ini untuk supaya kalian lebih aktif, banyak mengeluarkan ide kreatif dan ide yang lain untuk melakukan pelajaran. Masalah sejarah di materi pelajaran. Mungkin sudah dibagi semua materi ini. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan, yaitu kita membahas tentang kerajaan masuk dan perkembangannya kerajaan Islam di Indonesia. Ya mungkin kalau Islam kalian saya yakin sudah lebih paham ketika dibandingkan dengan materi yang kemarin dan kali ini. Jadi nanti Islam masuknya juga ada teori-teorinya dan juga kerajaan-kerajaan. Mulai nanti ada mungkin yang terkenal itu kerajaan
pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Sebelum kita selesai, kita mengucapkan